Di video kali ini kita akan coba mengenal beberapa sapi pedaging unggulan yang dikembangkan di beberapa negara. Yang pertama adalah sapi Angus yang mempunyai ciri khas warna hitam di seluruh tubuhnya. Sapi ini berasal dari Skotlandia. Yang berikutnya adalah sapi limusin yang sangat populer di Indonesia. Sapi ini berasal dari negara Perancis. Jenis sapi unggul berikutnya adalah sapi Charolais. Sapi ini juga berasal dari negara Prancis. Jenis yang berikutnya adalah sapi Brahman yang berasal dari India, tapi sangat populer di Amerika dan juga di Australia. Jenis sapi limusin maupun Charolais yang berasal dari Prancis, ini adalah sapi-sapi pedaging unggul yang memiliki perototan yang sangat bagus, sehingga dikembangkan di negara Prancis sebagai sapi penghasil daging utama. Untuk jenis sapi limusin, saat ini sangat populer di Indonesia dan banyak dipelihara oleh peternak-peternak rakyat, serta dipasarkan di pasar hewan dengan harga yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sapi-sapi PO maupun sapi jenis lainnya. Sedangkan sapi Charolais kurang begitu populer karena sapi ini juga lebih cocok untuk negara yang berhawa subtropis atau memiliki hawa dingin. Sapi Charolais maupun sapi limusin termasuk jenis sapi yang memiliki pertumbuhan sangat cepat, yaitu bisa dari 1,5 kilo sampai 2 kilo per harinya, tergantung dari kualitas pakan maupun kuantitasnya. Sehingga untuk mencapai berat sampai 1 ton lebih, jenis sapi limusin tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 3-4 tahun biasanya sudah bisa mencapai berat 1 ton atau lebih. Semakin besar sapi yang dipelihara, selain konsumsi pakannya lebih banyak, ternyata pertambahan berat badannya juga semakin menurun karena mereka membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk maintenance tubuhnya yang sangat besar. Untuk jenis sapi Angus, salah satu keunggulannya adalah sifat keibuannya yang bagus dan juga bagus disilangkan dengan Brahman, sehingga muncul jenis baru yang disebut Brangus. Sedangkan untuk sapi jenis Brahman, keunggulan utamanya adalah tahan di cuaca ekstrim, sehingga meskipun berasal dari India, sapi ini juga sangat bagus dikembangkan di Amerika sebagai American Brahman dan juga di Australia sebagai sapi Brahman cross setelah dilakukan persilangan dengan sapi Shorton maupun sapi Santa. Demikian informasi beberapa jenis sapi yang dikembangkan di berbagai negara sebagai sapi pedaging unggulan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Kali ini kita akan kembali membahas jenis-jenis sapi unggul, mulai dari jenis simental, shorthorn, santa, dan sapi nelor. Melanjutkan video jenis-jenis sapi unggul yang telah diupload duluan. Untuk jenis sapi yang pertama yaitu sapi simental yang sangat populer juga di negara kita. Sapi ini berasal dari Swiss karena banyak dikembangkan di sebuah lembah di Swiss, yaitu di lembah Sime. Sedangkan jenis yang kedua atau jenis berikutnya adalah sapi shorthorn. Sapi shorthorn ini berasal dari Inggris. Jenis sapi berikutnya adalah sapi santa atau Santa Gertrudis. Sapi ini pertama kali dikembangkan di daerah Texas, Amerika Serikat. Sedangkan yang berikutnya adalah sapi nelor, yaitu jenis sapi ongol berasal dari India yang berkembang sangat baik di negara Brasil. Selanjutnya akan kita kupas satu persatu. Yang pertama kita coba sapi shorthorn. Sapi ini berasal dari Inggris. Sapi ini merupakan sapi dwiguna, yaitu selain sebagai penghasil daging, ternyata juga sebagai penghasil susu yang cukup lumayan tinggi produksinya. Sapi shorthorn jantan atau bull bisa mencapai berat sekitar 1000 kg atau 1 ton, sedangkan yang betina bisa mencapai 900 kg. Selanjutnya adalah sapi santa atau Santa Gertrudis. Ini merupakan persilangan antara sapi Brahman dengan sapi shorthorn, yaitu dengan darah Brahman sekitar 3/8%, sedangkan darah shorthornnya sekitar 5/8%. Dengan adanya turunan genetik dari Brahman, sapi ini menjadi lebih tahan terhadap cuaca panas, juga lebih efisien dalam pakan sehingga bisa bertahan dengan pakan yang berkualitas kurang bagus. Sapi ini termasuk jenis sapi besar, dimana untuk yang jantan bisa mencapai berat sekitar 1 ton, sedangkan untuk yang betina sekitar 700-800 kg. Memiliki ciri khas warna biru coklat kemerahan. Untuk yang betina hampir tidak memiliki punuk sama sekali, sedangkan untuk yang jantan memiliki punuk kecil sebagai turunan Brahman dan juga ada sedikit gelambir. Kelemahan sapi santa ini adalah mudah stres dan efisiensi reproduksinya termasuk rendah. Selanjutnya adalah sapi yang sudah tidak asing lagi bagi peternak di negara kita, yaitu sapi jenis simental yang saat ini sudah sangat populer dan dikembangkan di mana-mana. Di negara kita, sapi ini lebih dikenal sebagai penghasil daging, padahal sebenarnya sapi ini termasuk sapi dwiguna, yaitu selain sebagai penghasil daging yang sangat bagus, juga memiliki produksi susu yang sangat tinggi, sehingga bisa sebagai sapi potong maupun sapi perah. Keunggulan sapi ini adalah pertumbuhan bobot badannya yang termasuk cepat, yaitu berkisar antara 1,5 hingga mencapai 2 kg, tergantung dari kondisi pakan. Semakin bagus pakannya, maka pertumbuhannya akan semakin bagus juga. Juga sapi simental ini memiliki perlemakan daging yang tipis, sehingga sangat disukai oleh jagal-jagal maupun konsumen daging di negara kita. Memiliki ciri khas warna kemerahan dengan warna putih pada bagian kepala dan juga pada bagian kaki, 4 kaki bagian bawah. Sapi ini untuk yang jantan bisa mencapai berat 1 ton 200 kilo atau lebih, sedangkan yang betina sekitar 900 sampai 1 ton. Selanjutnya adalah sapi ongol yang bernama sapi nelor yang berasal dari India tapi dikembangkan di negara Brasil. Sapi ini memiliki keunggulan tahan terhadap panas dan juga penyakit, serta memiliki tingkat efisiensi pakan yang bagus, sehingga
sehingga bisa bertahan hidup dengan baik pada kondisi pakan yang kurang berkualitas. Sapi Nelor ini memiliki ciri khas warna bulu yang dominan putih, juga ada sedikit abu-abu, serta memiliki punuk yang besar serta bergelambir. Untuk yang jantan, sapi Nelor ini bisa mencapai berat di atas 1 ton, sedangkan yang betina berkisar sekitar 800 kg. Demikian informasi tentang jenis-jenis sapi unggul, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas kunjungannya. Kali ini kita akan coba mengenal beberapa jenis sapi potong maupun sapi perah yang banyak dikembangkan di negara-negara Eropa dan di Amerika Serikat. Beberapa jenis sapi potong tersebut sudah juga populer di negara kita, seperti sapi limusin, sapi Serole, sapi Angus atau sapi Brangus juga, dan yang sangat populer juga sapi Simmental. Sedangkan yang kurang dikenal seperti Hereford, Shorthorn, Red Angus maupun Beefmaster. Berikut adalah tempat di mana sapi-sapi tersebut banyak dikembangbiakkan atau asal negara sapi-sapi tersebut. Untuk selengkapnya bisa dilihat di klip video tersebut. Sedangkan untuk jenis berikutnya, sebagian merupakan jenis sapi perah maupun sapi dwiguna. Jenis-jenis tersebut antara lain Brahman, Texas Longhorn, Santa Gertrudis, Jersey, maupun sapi Brown Swiss yang merupakan sapi perah. Dan tentunya ada sapi perah yang sangat populer juga di Indonesia, yaitu sapi Holstein yang berasal dari Belanda. Klip berikut menunjukkan tempat negara sapi-sapi tersebut dikembangkan atau pertama kali sapi tersebut berasal. Berbagai macam jenis sapi-sapi yang dikembangkan di Eropa maupun di Amerika tersebut, baik sapi potong maupun sapi perah atau sapi susu, masing-masing memiliki kelebihan maupun kekurangannya sendiri. Dan juga ada yang bisa dikembangkan di negara kita, tapi juga ada yang tidak cocok karena masalah iklim atau cuaca yang berbeda. Untuk sapi-sapi yang kemungkinan akan cocok dikembangkan di negara kita seperti Simmental, Limousin, kemudian terutama sapi Brahman, mungkin juga sapi Santa maupun sapi Serole. Sedangkan untuk jenis sapi perah tentunya yang sudah sangat berkembang yaitu Friesian Holstein, dan saat ini juga mulai coba dikembangkan juga jenis sapi Jersey. Untuk sapi perah jenis Friesian Holstein yang merupakan sapi dari negara subtropis yaitu negara Belanda, tentunya bisa dikembangkan dengan baik untuk di daerah-daerah tertentu yang merupakan dataran tinggi di mana hawanya cenderung dingin. Sapi FH atau Friesian Holstein ini disukai karena produksi susunya yang sangat tinggi. Bahkan di Amerika sapi ini bisa memproduksi susu hingga 80 liter per harinya. Sedangkan di Indonesia dengan produksi 40-50 liter sudah dianggap sangat tinggi. Kemudian jenis yang kedua itu untuk jenis Jersey. Ini sapi yang memiliki ukuran lebih kecil dari sapi Friesian Holstein, dan tentunya untuk produksi susunya juga lebih sedikit. Tetapi menurut informasi, susu dari sapi Jersey ini memiliki kandungan lemak
maupun jenis lemak yang lebih bagus jika dibandingkan dengan sapi FH. Demikian beberapa jenis sapi potong maupun sapi perah yang banyak dikembangkan di negara Eropa maupun di Amerika Serikat, dan sebagian juga cocok jika dikembangkan di negara kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya.